Kali ini aku akan menceritakan yang masih hot guys, yaitu Lupin The Series 2021, dimana ini mulai tayang tanggal 8 Januari di Netflix dan mendapatkan rating 7,8 di IMDb. Langsung aja, cus! Film diawali dengan memperlihatkan tokoh utama kita yang sedang bersiap untuk menjadi petugas kebersihan di sebuah museum internasional dengan keamanan tingkat tinggi. Ia pun sempat terpukau dengan kalung ratu yang akan dilelang minggu depan dengan harga lebih dari 20 juta euro. Inilah. Film berpindah ke sebuah kafe di mana Ahsan bertemu dengan mantan istrinya. Ia meminta agar dapat bertemu dengan Raul anaknya, dan istrinya pun mengizinkannya bertemu hari Sabtu jam 8. Terlihat Ahsan adalah seseorang yang memiliki keterampilan tangan yang ciamik, di mana uang tunjangan anak yang sempat ditolak mantan istrinya ternyata sudah ada di dalam mantel mantan istrinya beserta bunga buatan. Kemudian Ahsan pergi ke tempat ia meminjam uang. Tapi karena uangnya sudah habis diberikan ke mantan istrinya, ia hampir dilempar dari gedung. Lalu Ahsan memberikan penawaran kepada mereka untuk mencuri kalung ratu yang ada di museum. Namun mereka masih tidak mempercayainya. Lagi-lagi Ahsan menunjukkan keahliannya dengan mengajar salah satu dari mereka dengan gerakan yang membuat tukang pijet ada kerjaan. Ahsan pun menjelaskan kepada mereka rencana untuk pencurian. Only one place doesn't have cameras. Here. Assembling elevator. They don't want anyone to see us while we're risking our asses. What are you doing? Moving. Film pun kembali tahun 1995. Di tengah hujan, Ahsan dan ayahnya menemui mobil istri dari majikan ayahnya yang sedang macet di tengah jalan. Kemudian wanita itu memberikan sebutan kepada ayah Ahsan sebagai pria sejati. Lalu di masa sekarang, tibalah waktu pencurian, di mana Ahsan berperan sebagai pembeli kalung yang akan dicuri. Ternyata kalung itu pernah dimiliki oleh istri majikan ayah Ahsan dulunya. Dan yang menjualnya sekarang adalah anaknya, yang di masa kecilnya dulu juga pernah dekat dengan Ahsan. Kini lelang pun dimulai. Di sisi lain, ketiga orang tadi memancing para penjaga. Namun konyolnya, ketika para penjaga datang, cairan yang mereka gunakan malah tidak bekerja. Alhasil, mereka pun mengajar kedua penjaga itu. Di tempat lelang, panitia yang menelusuri Ahsan di mbah Google menemukan Ahsan dengan nama Paul Cernin yang memiliki kekayaan sebesar 576 juta euro atau sama dengan 10 triliun yang cukup untuk membuat stadion penuh dengan cendol. Itu juga masih sisa banyak uangnya. Salah satu rekan Ahsan berhasil mematikan CCTV dan dua lainnya menyamar menjadi penjaga. Ahsan mempercepat lelang dengan menawar sebesar 60 juta euro karena mereka hanya memiliki waktu 7 menit untuk kabur setelah CCTV mati. Setelah memenangkan lelang, Ahsan pun dibawa untuk melakukan transaksi pembayaran, dan di sana dua penjaga yang ada merupakan rekan Ahsan. Lalu Ahsan meminta untuk melihat kalung itu sebentar sebelum membayarnya. Ternyata, di masa lalu ayah Ahsan pernah dituduh sebagai pencuri kalung itu oleh ayah wanita yang menjual kalungnya di lelang tadi. Setelah Ahsan memegang kalung itu, kedua rekannya langsung menyerang untuk mencuri kalungnya. Kemudian mereka bertiga melarikan diri menggunakan mobil, meninggalkan Ahsan karena Ahsan pun seolah-olah menjadi korban pencurian itu. Namun karena orang yang menyetir mobil hanya main game balap mobil aja, alhasil mobil mereka terjun payung ke sebuah bangunan. Ayah Ahsan yang dipenjara karena dituduh sebagai pencuri kalung memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di dalam penjara. Ini film alurnya maju mundur cantik ya. Aduh. Tentu saja ketiga pencuri ini tertangkap oleh polisi. Di tempat lelang, Ahsan berhasil membuat alibi yang baik bahwa ia tidak berhubungan dengan pencuri kalung itu. Ahsan kecil kini tinggal sendiri setelah ditinggal oleh ayahnya. Di rumah, ia membuka kado yang diberikan oleh ayahnya, di mana di dalamnya terdapat sebuah buku yang berjudul Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur. Kemudian film beralih ke 2 minggu sebelum pencurian, di mana Ahsan yang tinggal di sebuah kamar mewah melihat berita bahwa kalung yang telah hilang selama 25 tahun lalu sudah ditemukan dan kalung itu akan dilelang di museum. Dari sinilah Ahsan memulai aksinya.
Ia pergi ke pusat tenaga kerja untuk melamar menjadi petugas kebersihan di museum yang ia manfaatkan untuk mengamati keamanan museum. Lalu ia pergi meminjam uang ke 3 orang ini yang kemudian dimanfaatkan sebagai rekan untuk mencuri kalung. Tentu saja ia juga memalsukan identitasnya menjadi seorang yang kaya raya di Google. Hasan ternyata juga meminta teman baiknya untuk membuat kalung tiruan yang sama persis dengan aslinya. Dan ternyata saat Hasan berkelahi dengan rekannya di pencurian, ia mengganti kalung yang asli dengan kalung tiruannya. Di mana kalung yang asli ia masukkan ke dalam tong sampah. Cerdik banget dah tong. Tentu saja, karena ia mempunyai profesi sebagai petugas kebersihan di museum itu, sehingga memudahkannya untuk mengambil kalungnya kembali. Dan Hasan pun berhasil lolos tanpa diketahui siapapun. Hasan berkata, Lupin adalah inspirasinya, karena Lupin selalu selangkah lebih maju. Keesokan harinya, polisi yang bernama Gaduera baru mendapat kabar bahwa kalung yang dibawa pencuri adalah palsu. Dia ini adalah seorang yang suka dengan kisah Lupin juga. Dan di sini, ia merasa curiga dengan nama palsu Hasan yang mirip dengan nama Arsène Lupin. Di mana sebelumnya ia sudah sempat menyinggung bahwa kejadian pencurian ini mengingatkannya dengan kisah petualangan Arsène Lupin. Tapi, kaptennya meminta untuk tidak membahasnya. Kini Hasan pun menepati janjinya untuk bertemu dengan anaknya. Kemudian sambil berjalan, Hasan memberikan buku yang dulunya diberikan oleh ayahnya kepada anaknya ini. Arsène Lupin bukanlah sekedar buku, karena itu adalah warisanku, metodeku, jalanku, dan akulah Upin. Oke, jadi itu tadi adalah cerita dari Lupin 2021 episode 1. Nah, bagaimana kelanjutan dari ceritanya? Tunggu aja update dari Tahu Film selanjutnya. Jangan lupa subscribe agar kalian mengetahui saat aku update video yang baru. Terima kasih buat kalian semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga. Jangan lupa subscribe. Terima kasih, semoga kita selalu sehat dan bahagia. Bye-bye.